Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, tentunya kebahagiaan juga, termasuk keluarga di mana saja Anda berada. Kita harus optimis, terus berjuang, memotivasi diri untuk lebih maju dan lebih maju. Nah, kita dalam kesempatan ini akan membahas bagaimana menyiapkan lahan atau land preparation untuk hijauan pakan ternak. Jadi, berlanjut lagi kita. Kalau kita mau berhasil ketahanan pangan, kedaulatan pangan, terutama protein hewani atau di dalam proses atau produktivitas sapi kita atau ternak pedaging kita ataupun ternak perah kita, secara umum ternak ruminansia harus didukung dengan hijauan yang berkualitas tentunya. Tanpa hijauan berkualitas, insya Allah itu akan tidak atau tentu tujuan tersebut tidak akan tercapai. Ya, kita berharap dimulai apa sekecil mungkin, dan kita selalu berkata kita punya potensi, lahan kita banyak ya. Kita sudah bahas kemarin, kita berharap dengan serius bagaimana mengelola sumber pakan ternak ini dengan baik. Jangan sampai di masa kemarau kita kehabisan pakan. Nah, oleh karena itu kita akan bahas bagaimana penyiapan lahannya. Yang jelas kita berharap kita harus secara profesional kita lakukan ya, seperti layaknya tanaman pangan, walaupun ini adalah hijauan pakan ternak. Nah, kalau misalnya bagaimana memulai ya, kita kebetulan punya lahan, nanti ya berbagai macam mungkin ya, pembukaan lahan mulai mungkin ada hutan, ada kita punya kebun ataupun apa yang mau kita jadikan lahan untuk hijauan pakan. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan jalan rintisan di lahan tersebut ya. Kita tahu bahwa kalau kita sudah benar-benar serius, harus ditunjang oleh sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah jalan untuk atau akses menuju ke sana. Nah, misalnya di sini di kebetulan masih banyak pohon ya. Kita akan melakukan penebangan pohon atau vegetasi yang lama ya. Jadi kita bikin jalan rintisan. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus diperhitungkan ini adalah jalur pohon pelindung. Kita tahu hijauan pakan ini dalam baik rumput-rumputan atau legume itu perlu disiapkan itu penyangga airnya. Kemudian ada pelindung angin, karena kalau misalnya lahannya sudah luas, otomatis itu angin akan bisa berhembus sangat kuat dan itu bisa merusak hijauan pakan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya kan, di awal itu akan kita lakukan penanaman, biasanya kita lakukan pembersihan. Nah, ini yang harus diantisipasi, jangan sampai terjadi erosi yang masif sehingga humusnya hilang. Kalau humusnya hilang, maka akan bisa mengganggu pertumbuhan dari hijauan pakan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau menanam hijauan pakan ternak, kalau misalnya kita melakukan atau dibuat sebagai padang pengembalaan, tentunya diperlukan pelindung ternak atau penenduh atau shading nanti. Nah, ini bisa nanti dikombinasi, dibuat strategi tanaman yang tepat ya. Jangan sampai tanaman yang salah. Ada beberapa tempat ya, ternyata begitu ditanam dari jenis yang sangat sangat kuat ya, seperti ini, dia malah bukan melindungi rumput atau hijauan pakan kita, malah dia menyerang dan membuat masalah ya, seperti beberapa kasus begitu menanam akasia. Pohon akasia ini ternyata punya daya alalopathi yang sangat tinggi dan sangat survive dia, dan sangat invasif dia, sehingga
tujuan padang rumput yang kita tanam menjadi tidak tercapai karena yang tumbuh akasianya. Nah, ini di beberapa tempat jangan sampai terjadi. Nah, ini ya terutama di padang pengembalaan, kemudian nanti dipersiapkan kalau memang areal kandang yang akan kita bangun. Nah, berikutnya yang harus disiapkan itu adalah jalur di tepi sungai. Apakah ada sungai? Tidak. Nah, ini akan bisa dimanfaatkan sebagai saluran pengairan karena bagaimanapun ya rumput atau hijauan pakan ternak itu juga makhluk hidup juga seperti tanaman pangan yang lain butuh air. Tanpa air maka akan terhambat pertumbuhannya. Nah, kemudian kita juga melakukan apa yang dinamakan penahan tanah dari erosi. Nanti kita lihat konturnya lahan tersebut. Bagaimana konturnya, berapa derajat dia kemiringan. Nah, ini harus dibuat strategi supaya tidak terjadi erosi. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk penahan tanah. Nanti ya apakah dalam bentuk terasering atau bagaimana nanti disiapkan atau dari jenis tanaman hijauan yang kita akan tanam, misalnya vetiver ya dan lain-lain. Vetiver ini orang kalau di Indonesia mengenalnya dengan akar wangi ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan penebangan pohon ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana penebangan pohon yang baik kalau misalnya hutannya masih lebat ya atau felling pohon. Kemudian pengambilan pokok atau stamping ya, kemudian pengambilan akar tunggul-tunggulnya karena cukup banyak juga kalau misalnya ini harus dibuang juga tunggul akarnya. Kemudian kita lakukan penumpukan atau penumpukan biomasanya. Dilakukan pembersihan lahan, dibuat terasering atau kalau memang diperlukan dibuat pagar ya dan lain-lain. Nah, ada beberapa catatan di sini ya. Pembakaran atau diluan lahan produktif ya atau subur sisa. Nah, ini terjadi efek pembakaran. Memang di satu sisi mudah ya, pH dan abu ini mineral ini bisa meningkatkan pH. Namun ya hilangnya bahan organik ya, nitrogen dan sulfur. Nah, ini yang kita berharap jangan sampai. Kita kan berharap punya lahan dengan unsur hara yang baik ya. Nah, di samping ada permasalahan yang besar juga ya, jangan sampai terjadi kebakaran nanti. Memang mudah dilakukan pembakaran, tetapi di satu sisi harus dipertimbangkan jangan sampai terjadi kebakaran dan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, bagaimana dengan penggunaan bahan kimia, api dan mekanik ini nanti kita akan bahas ya. Ya minimal kita punya pengetahuan, punya kemampuan dan bisa diterapkan di lahan, disesuaikan dengan lahan yang kita punya misalnya ya. Jangan sampai nanti begitu kita mengambil keputusan malah muncul masalah yang besar ya, sesuai dengan keadaan yang ada. Nanti bagaimana yang baik, yang efektif dan efisien tentunya kita melakukan pembukaan lahan ini. Oke. Nah, ini juga berkaitan di dalam proses pembukaan lahan ini sebetulnya awalnya lahan ini dalam bentuk apa? Ya, ini nanti menentukan arah kebijakan bagaimana kita melakukan pembukaan lahan itu, mengambil keputusan. Misalnya apakah lahan awalnya hutan, apakah itu adalah alang-alang ya, ataupun kebun tua, atau dulunya sudah ada tanaman produktif kemudian kita lakukan replanting lagi, atau perubahan dari kebun sawit, karet ataupun yang lain, kebun coklat. Ya tergantung nanti kita lahan yang kita punya atau juga termasuk yang banyak kita ya pertambangan. Nah, ini nanti kita bahas secara khusus bagaimana kalau misalnya kita melakukan convert ya, atau merubah bekas lahan tambang ini menjadi peternakan, misalnya industri atau lokasi peternakan. Apa nanti kan strateginya rumput apa, hijauan apa yang
memang potensial menjadi pioner dia. Pioner dalam artian apa? Pioner ini bisa tumbuh sejak awal dia mengawali dia dan dia punya kemampuan di lahan yang berat bekas tambang misalnya ya. Kan bekas tambang itu perlu lahannya biasanya sudah rusak ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk hutan atau kebun tua dan replanting, bagaimana kondisinya? Biasanya di situ ekosistem yang ada di situ adalah ekosistem stabil ya. Misalnya ada proses di situ, ada mulai dari daun gugur ya, akan menutupi tanah dia dan menahan pukulan hujan. Itu yang sederhana ya. Jadi hujan itu tidak langsung mengenai tanah, sehingga tanah relatif terlindungi ya dari hentakan itu. Walaupun kecil ya, itu tapi terus apalagi kalau lebat itu bisa terjadi erosi. Tapi dengan kondisi ini ya, ekosistemnya sudah stabil, ini bisa terbantu untuk tidak terjadi erosi yang masif. Kemudian akar juga dapat menahan tanah agar tidak erosi, karena di situ sudah banyak pohon, tentunya sudah banyak perakaran ya. Nah, ini juga melindungi dari erosi. Bahan organik menjadi humus ya, jadi mulai daun, gugur, ranting atau segala macam itu akan menjadi humus nantinya setelah terjadi proses dekomposisi ya, dengan bantuan entah mikroba atau jasad renik yang ada di situ ya, kemudian insekta ataupun yang lain, cacing dan lain-lain itu. Makanya itu harus kita pelihara ekosistem di situ sehingga menjadi humus dan menjadi unsur hara atau makanan atau menjadi nutrisi bagi tanaman di atasnya ya. Jadi termasuk untuk di dalam nutrisi untuk tanaman hijauan pakan ternak kita. Kemudian dalam kebun ya, bahan organik dapat dimasukkan ke dalam rorak ya. Kalau misalnya ya kita punya sisa-sisa ranting, daun, itu juga bisa dimasukkan ke dalam rorak dan nanti terjadi proses dekomposisi itu. Nah, kita berharap demikian ya, kalau memang kita bisa melakukan ya. Nanti kita lihat bagaimana luasannya, bagaimana peralatannya yang memungkinkan untuk melakukan secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana kalau bekas alang-alang? Ini harus diwaspadai ya. Alang-alang ini sering menjadi masalah yang sangat besar. Dia salah satu tanaman yang menjadi tanaman pioner sebetulnya. Kalau misalnya lahan sudah digunduli atau bekas apapun, bekas tambang yang tumbuh di awal itu sering tanaman alang-alang ini. Nah, begitu dia tumbuh, dia punya kemampuan yang survive yang sangat tinggi dan secara invasif dia bisa menguasai lahan itu dengan segala kelebihan akarnya. Dia akarnya kuat sangat dalam. Kalau banyak teman-teman ya yang sudah meneliti tentang alang-alang, ini sangat kesulitan di dalam mengelola. Kan kita anggap sebagai gulma, memberantas alang-alang. Kadang-kadang dibabat, begitu sehari 2 hari sudah muncul, dibakar juga sehari 2 hari juga sudah muncul lagi, karena memang di permukaan saja ya. Ini juga harus kita lakukan strategi yang baik ya, tentunya supaya bisa ini. Dibakar juga bisa berbahaya karena nanti bisa sangat besar apinya ini, dan akan kalau sudah tidak terkendali malah berbahaya ya. Kemudian biasanya kalau ditumbuhi oleh alang-alang, tanah akan menjadi marginal. Tanah marginal dalam keadaan kurus, nanti unsur haranya habis ya. Dan akan unsur hara yang hilang ini membuat tanah menjadi defisien ya. Defisien kalau kita tanam hijauan pakan yang lain tentunya. Ini kita harus mempunyai strategi yang tepat ya, bagaimana untuk mengelola supaya alang-alang ini bisa kita jadikan kebun rumput. Nah, belum ini ya, ada pertanyaan kadang-kadang muncul, Pak, kenapa apakah alang-alang ini kita tidak jadikan pakan aja sekalian, karena sama-sama rumputnya. Dari beberapa penelitian ya, alang-alang ini termasuk
jenis rumput-rumputan di mana dia kualitasnya atau kecernaannya kalau diberikan kepada ternak itu sangat rendah. Kenapa? Biasanya terjadi proses yang serat kasarnya tinggi, terjadi proses yang namanya lignifikasi, ya. Dia ada ikatan silikatnya sangat susah dicerna, ya. Kalau toh misalnya kita mau menggunakan alang-alang, terbatas pada saatnya tumbuhnya tanaman ini masih muda, dan itu terbatas dan sangat ini sekali. Ataupun dibuat misalnya dengan teknologi amoniasi dan lain-lain, itu juga bisa, tetapi memerlukan proses yang lebih lanjut gitu. Nah, dengan kondisi atau kualitas yang kurang bagus, tetapi input teknologinya terlalu tinggi juga mungkin harus dipertimbangkan. Jadi secara prinsip bisa, tetapi kurang istilahnya kecernaan. Apabila diberikan kepada ternak, itu produktivitas ternaknya kurang bagus, ya. Tetapi memang dia itu sangat gampang, nggak usah ditanam aja sudah tumbuh sendiri. Itu kelebihan dia, dan dia bisa bersaing dengan istilahnya hijauan yang lain atau gulma yang lain. Itu dia punya luar biasa, ya. Dia sangat luar biasa di dalam menguasai lahan itu. Oke, ya. Oke, bagaimana teknik pembukaan lahannya? Ada beberapa cara, ya. Ada dengan cara manual, ya. Bisa juga dengan mekanis, kombinasi mekanis dan manual. Nah, alat manual bisa menggunakan gergaji, kampak, ya, parang, cangkul, baja, dan garu, ya. Kemudian alat-alat mekanis seperti chainsaw yang sudah agak modern sekarang, dan bahkan harganya cenderung murah sekarang dibanding dulu-dulu, ya. Semua orang sekarang dengan harga kisaran ada yang di bawah 1 juta sudah dapat chainsaw, dan itu bisa digunakan, ya, relatif asal ada bahan bakarnya tentunya. Kemudian kalau bulldozer, peralatan yang sudah ini sering digunakan oleh perusahaan, atau mereka kadang-kadang kalau punya kemampuan sewa juga bisa. Traktor sudah menjadi hal yang lumrah, banyak digunakan di daerah, ya, di dalam mengelola lahan, ya. Alhamdulillah sekarang untuk peralatan itu relatif mudah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan, dan mungkin harus butuh modal sedikit lah. Oke. Nah, pembukaan lahan hutan secara manual misalnya, ya, dimulai dari pembabatan semak, bisa menggunakan parang. Kemudian penebangan pohon bisa menggunakan gergaji, ya, dan kapa. Dipilih pohon yang ekonomis dulu, ya. Apakah pohonnya ini bisa digunakan untuk dibikin kayu, ya, dibikin papan untuk rumah, furniture, itu yang harus didahulukan, ya, karena bagaimanapun kan ada nilainya di situ, dan bisa nanti kalau sudah dijual atau ada nilainya bisa digunakan tambahan modal, ya. Kemudian yang harus dipertimbangkan juga arah tebang, memperhatikan topografi. Ini harus hati-hati, bisa menimbulkan kecelakaan kalau tidak, dan bisa menimbulkan kesulitan di dalam proses pengangkutan kalau tidak tepat. Kalau misalnya pohonnya ditebang saja melintang sana melintang sini, wah, itu bisa malah kesulitan nanti kita di dalam proses pengangkatan atau pengambilan pokok-pokok pohon yang bakal kita jual misalnya. Nah, kemudian yang ini juga harus dipertimbangkan juga adalah pembongkaran tonggak, ya. Ini juga menjadi masalah kalau kita tidak ini, ya. Bisa menggunakan kampak, linggis, cangkul, dan lain-lain supaya, nah, kalau misalnya banyak tunggul, itu di mana mau ditanam rumputnya? Nanti kita akan kesulitan juga. Nah, ini juga harus dipertimbangkan sampai di mana kita memotongnya, kemudian tunggulnya mau diapakan, ya. Syukur-syukur tunggulnya bisa dimanfaatkan menjadi craft atau kerajinan, ya, karena memang beberapa tanaman itu sangat bagus dia tunggulnya, ya. Apalagi kalau misalnya pohonnya pohon jati, wah, luar biasa itu. Banyak yang memanfaatkan menjadi patung yang sangat artistik tentunya. Kemudian pembakaran, nih, ya, memang nih, ya, daun ranting dibiarkan mengering, dibakar pada musim kemarau. Ini paling mudah.
tetapi harus dipertimbangkan, hati-hati, bisa menimbulkan kebakaran yang luar biasa dampaknya bagi lingkungan ya. Perlu dipertimbangkan apakah daunnya nanti dimasukkan ke rorak atau ranting ini ya, sehingga dia menjadi humus. Nah, ini yang sebetulnya kita berharap ya. Kemudian pengendalian ilalang atau alang-alang nih ya, bisa manual, mekanis, kimia. Kemudian pengolahan tanah ya, bisa dengan baja, dengan garu, dengan cangkul. Kemudian pembuatan lubang tanam bisa menggunakan cangkul, linggis, dan alat juga bisa juga digunakan. Sekarang sudah ada. Nah, pada lahan bekas kebun tua atau replanting, akar harus lebih bersih ya untuk mengurangi penyakit akar tentunya. Kemudian pada lahan yang miring dibuat teras ya, saluran air, rorak, atau penanaman menurut garis kontur. Nih contoh misalnya seperti yang tergambar. Itu untuk apa ya? Untuk apa di dalam proses ini kita hindari jangan sampai terjadi longsor, jangan sampai terjadi erosi yang sangat masif yang menghilangkan ya, menghilangkan unsur hara, humus yang ada di lahan tersebut. Padahal yang subur itu paling tidak banyak di atas beberapa senti di atas permukaan itu. Kalau sudah terkikis nanti munculnya adalah tanah yang tidak ada humusnya, yang sulit kita tanami. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan humus kembali itu kan proses yang cukup panjang. Jadi kita berharap kita lebih baik pelihara dari awal ya di dalam proses penyiapan lahannya, daripada nanti baru kita asal saja pokoknya yang penting bersih, tapi habis itu terjadi erosi. Nah, habis semua humusnya, malah kita akan kesulitan di dalam proses penanaman. Nah, kemudian dilakukan penanaman tanaman penutup tanah dan pohon pelindung ini ya. Bisa juga ini ya tanaman-tanaman yang dari legium pohon ya, di misalnya untuk peneduhnya, pagarnya, karena ini akan bisa membantu memperbaiki lahan tersebut, tanah, karena nanti daun yang gugur ataupun kita tahu juga sempat kita bahas adalah leguminosa itu bisa bersimbiosis dengan beberapa bakteri yang bisa menangkap ini ya, menangkap nitrogen yang ada di udara dan bisa dimanfaatkan dan dibenamkan di tanah, dan itu akan membantu proses kebutuhan ya, kecukupan nitrogen di dalam tanah, sehingga pemupukan itu bisa kita kurangi ya. Kemudian dilakukan ini ya, jalan rintisan harus segera dibuat untuk akses ke dalam kebun ya. Ini sangat penting ya, di dalam hampir semua beraktivitas itu harus ada akses, mulai dari kita untuk mengakses ke lahan kita, kemudian membawa kalau nanti sudah ada proses pemotongan, ada proses produksi, semuanya itu harus kita lakukan dengan baik dan kalau bisa seefisien mungkin ya, jangan terlalu berat, karena yang kita angkut atau kita bawa itu adalah sesuatu yang masif ya, bulky istilahnya ya, dalam jumlah besar, dan itu harus ada angkutan atau transport yang tepat tentunya, sehingga memudahkan di dalam proses kita mengelola lahan kita yang kita punyai. Nah, ini salah satu contoh atau gambaran pembukaan hutan secara manual ya, penebangan dengan chainsaw ya. Kemudian nanti bagaimana tekniknya, ini juga menumbangkannya, ini ada caranya. Nah, secara mekanis ini bisa juga menggunakan bulldozer ya. Sekarang ini banyak persewaan yang bisa kita manfaatkan. Penebangan ya jelas menggunakan chainsaw ya. Perobohan pohon dan pengumpulan kayu dengan bulldozer misalnya, ini akan mempercepat proses ya, karena kekuatan manusia terbatas, angkat mengangkat itu tidak terlalu ini, dan butuh labor atau tenaga kerja yang banyak kalau misalnya menggunakan manusia. Nah, kemudian pemotongan dan perencekan dengan chainsaw ya, bagian yang kecil-kecil, kemudian merumpuk cabang dan ranting yang dipotong dengan mungkin
chainsaw ataupun traktor ya, dikumpulkan merumpuknya, kemudian pembakaran sisa ranting dan tunggul pohon, kemudian pengolahan tanah dengan traktor. Nah, ini tahapan-tahapan yang insya Allah dilakukan kalau kita membuka lahan untuk hijauan pakan ternak ya. Nah, ini salah satu contoh ya, arah penumbangan dan arah tumbang kayu. Ini harus dipertimbangkan ya, arah penumbangan ini seperti ini ya. Kemudian arah tumbangan kayu seperti ini ya. Jadi nanti ada areal yang memang nanti kita bisa mengeluarkan hasilnya ini. Jangan sampai saling ikat mengikat, nyangkut menyangkut, sehingga begitu kita mau ambil, kita mau keluarkan tidak bisa ya, tidak bisa kita lakukan ya. Nah, ini akan menyulitkan kita sendiri. Nah, ini harus direncanakan sejak awal. Sepele tetapi harus kita lakukan sehingga kita di dalam proses itu secara teknis bisa secara cepat kita lakukan ya. Kalau tidak, aduh susah benar ya. Bukan 1 2 batang itu, dan biasanya batang pohon itu kan berat ya. Jadi ini harus dipertimbangkan seperti ini ya. Seperti lingkaran, tetapi dia atau apa ya, siput ya, seperti rumah siput ya, tidak nyambung dia, tapi ada proses di dalam bagaimana kita bisa mengeluarkan kayunya itu, balok kayu itu bisa kita lakukan dengan cepat ya. Nah, cabang dan ranting yang dipotong dirumpuk memanjang arah utara selatan agar mendapat cahaya matahari yang maksimal sehingga cepat kering dia ya. Jadi utara selatan misalnya ininya. Kemudian jarak antara rumpukan dengan kisaran misalnya 50 sampai 100 meter. Nah, secara periodik harus dikontrol dari gulma dan sumber hama seperti tikus, oriktes, serta penyakit seperti ganoderma. Nanti bisa mengganggu ya tanaman utama. Kemudian peralatan yang dapat digunakan bisa menggunakan traktor, gergaji dan lain-lain. Nah, ini pembukaan lahan dengan bulldozer misalnya ya, kita lakukan ya. Dan alat-alat yang ini memang ini sangat membantu di dalam proses ya. Di dalam proses pembukaan lahan ini juga chainsaw ya, seperti yang dikatakan tadi sudah relatif murah harganya. Bisa mungkin kalau enggak bentuk kelompok saling pinjam juga bisa. Kemudian ini pembakaran lahan, tetapi ya harus dengan strategi yang baik. Kemudian diperhitungkan untung ruginya, jangan sampai malah mudorotnya lebih banyak ya, karena kita punya pengalaman kebakaran lahan ya yang sangat besar, dan itu merugikan, tidak hanya merugikan pemilik lahan tetapi merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan bisa menimbulkan ya bisa sangat luas dampaknya ya, bisa ekspor asap dan lain-lain ke mungkin kabupaten tetangga, provinsi tetangga, bahkan negara negara tetangga juga itu bisa terjadi. Nah, ini ya pembukaan lahan alang-alang ini dilakukan 1 tahun sebelum tanaman tanam ya, dengan cara misalnya manual dibabat menggunakan parang. Nah, ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak tentunya. Kemudian mekanis dibajak dan digaru dengan menggunakan traktor atau bulldozer. Bisa juga menggunakan kimia, disemprot bahan kimia sistemik dengan konsentrasi 0,12% ya. Kalau bisa jangan sampai tumbuh alang-alang, tetapi kenyataannya banyak lahan begitu dibiarkan, tidak langsung dikelola, yang tumbuh itu alang-alang. Itu kita beberapa kalau ke daerah kita lihat itu lahan-lahan berai itu rata-rata yang survive itu adalah alang-alang ini ya, Imprata cylindrica. Kemudian secara manual alang-alang ini ya, manual clearing is possible is there is enough labor ya, tanpa tenaga kerja yang cukup itu sangat tidak mungkin ya, tidak mungkin kita lakukan, tapi butuh tenaga pekerja yang banyak.
apalagi lahannya luas ya, sampai kapan selesainya itu akan memang menjadi kendala ya. Ujung-ujungnya harus dipersiapkan benar kalau kita membuka lahan, itu jangan sampai dibiarkan sehingga tumbuh alang-alang ya. Terjadi itu banyak sekali di ini ya, di daerah. Kemudian mekanis ya, pada alang-alang itu bisa menggunakan peralatan ya, alat-alat berat seperti ini ya, memang butuh biaya tentunya. Kemudian setelah itu ya, setelah kita melakukan persiapan ini penebangan dan lain-lain, baru kita melakukan persiapan lahannya untuk proses penanaman ya. Kemudian nanti harus jelas tujuannya, mau dijadikan padang pengembalaan. Ini juga harus disesuaikan dengan kondisi iklim ya, kondisi iklim. Kemudian spesifikasi, kemarin sudah kita bahas tentang spesifikasi rumput dan legum yang potensial digunakan di beberapa tempat dengan persyaratan tertentu atau spesifikasi tertentu. Tidak semuanya cocok ya. Rumput itu juga punya spesifikasi sesuai misalnya ketinggian tempat, mungkin unsur hara, lahannya seperti apa dan lain-lain ya. Itu harus disesuaikan ya. Kemudian ada beberapa hal yang jadi catatan, terutama di daerah Sumatera tentunya, yang lahannya rata-rata kita daerah Sumatera itu kan dibelah dengan bukit barisan ya. Ini harus dipertimbangkan kemiringan ya, untuk konservasi lahan misalnya kemiringan di atas 10 derajat ya. Kalau secara mekanis dapat dibuat sengketan atau terasering ya. Kemudian dibikin rorak, lubang penampung air hujan misalnya ya, supaya air itu tidak cepat turun, tidak cepat lari dia, tidak cepat ini ya turun ke bawah. Dibuat juga saluran drainase, dibuat tanggul supaya dia punya kesempatan untuk terjadi proses infiltrasi ke tanah gitu, sehingga bisa dipertahankan airnya. Dan juga kalau perlu ada check dam ya, yang bisa kita memelihara atau embung atau check dam yang bisa menyimpan sementara air di lahan kita. Jangan sampai menggelontor ke bawah kemudian kita tidak punya air ya, cadangan air. Nah, kalau tidak ada cadangan air, sudah barang tentu di dalam proses pengelolaan lahan itu akan sulit, karena bagaimanapun kan penanaman itu butuh pengairan, perlu penyiraman. Nah, kalau secara biologis barisan tanaman bisa menggunakan vetiver grass ya, penutup tanah. Vetiver grass ini ya dikenal dengan ini akar wangi, dan dia punya perakaran yang cukup bagus ya untuk menahan ya. Kemudian bisa menggunakan cover crop dari legume misalnya ya, beberapa legume yang potensial, atau legume yang merambat, atau legume pohon ya. Legume pohon itu gamal, angsana, turi, gliricidia, sepium ya, dan ini lamtoro, leucaena, glauca atau leukopala, dan seterusnya, banyak sekali ya, bisa kita manfaatkan sebagai sekaligus sebagai pohon pelindung lahan kita. Oke. Dan juga memperbaiki kondisi lahan kita supaya lebih subur nanti. Nah, kenapa lahan dengan kemiringan di atas 10 derajat ini ya? Karena tidak seluruh curah hujan dapat berinfiltrasi, karena dia proses menggelontornya terlalu cepat. Tidak ada kesempatan air itu masuk ke dalam tanah, sehingga lahan kita menjadi gersang nantinya ya. Tidak ada kesempatan lain. Kalau misalnya dia ada tanaman, ada vegetasinya, kan terhambat. Dia ada kesempatan untuk menyerap ke bawah ke dalam tanah, sehingga air tanahnya memungkinkan bisa kita pelihara dengan baik ya. Kemudian terjadi aliran permukaan agar tidak merusak dan dapat mengkonversi lahan itu ya. Kalau bisa kita lakukan tadi, kita buat sengketan atau terasering, atau dibuat beberapa tanaman yang potensial untuk bisa menahan air tersebut ya, sehingga lahan kita menjadi lestari. Kita konversi, karena kita menggunakan lahan kan bukan sehari dua hari, kita harus benar-benar kita lakukan kalau bisa terus tanah atau lahan kita menjadi lahan yang subur ya.
dan airnya cukup. Nah, fungsi konservasi lahan ini sangat penting untuk kini ini ya, karena memang banyak sekali bencana alam. Awalnya kita tidak memelihara alam ini ya, akibat ini ya, perbuatan manusia. Ya, banyak sekali terjadi ini ya, bencana banjir, longsor. Nah, kita tidak berharap ya, dhaharul fasadu ya, kerusakan alam itu banyak disebabkan oleh manusia. Jadi tanpa beberapa diperhitungkan. Nah, beberapa ini kan mungkin seperti di beberapa tempat sudah banyak menentang ya, seperti baru-baru ini di daerah Wadas mungkin ya, ada pertambangan ya, memang tujuannya bagus ya, untuk bikin bendungan, tapi juga harus dipertimbangkan lingkungan itu jangan sampai rusak. Kemudian juga masyarakat dirugikan ya, kalau perlu ada win-win solution yang sama-sama, karena mereka kan pengennya hidup berdampingan, saling sejahtera, karena bencana itu kejadiannya bukan pas saat itu, nanti di belakang hari ya, baru sadar, oh kok terjadi bencana alam seperti itu yang sangat keras kita menimpa kita. Nah, fungsi konservasi lahan ini akan membantu pertumbuhan, pemeliharaan, dan panen yang efektif, karena semuanya akan terpelihara dengan baik ya, ekosistemnya akan terjamin. Itu akan berdampak kepada produktivitas tanaman yang kita tanam nantinya. Kemudian meminimalkan erosi dan aliran permukaan. Nah, erosi ini sangat amat merusak ya. Itu memang kalau kecil humusnya hilang, tetapi kalau sudah besar ya, airnya itu bisa terjadi longsor, banjir, dan lain-lain. Dan air kalau sudah dalam jumlah besar, apapun tidak bisa menghambat dia ya, seperti tsunami. Dia tidak bisa, walaupun itu air itu apalah gitu, tapi kalau dalam jumlah besar itu bisa menimbulkan kekuatan yang sangat besar merusaknya. Hati-hati ya dengan sesuatu yang sangat kecil tersebut. Kemudian meningkatkan infiltrasi. Kita berharap dengan konservasi itu ada kesempatan ya, ada kesempatan air itu masuk ke dalam tanah, sehingga air tanah itu bisa terjamin, karena bagaimanapun tumbuhnya hijauan itu kan di atas tanah dan dia butuh air di situ. Dan juga menjaga dan mempertahankan kelembapan tanah, sehingga ekosistem di dalam tanah itu bisa berkembang dengan baik. Mungkin ada cacing, bakteri, jamur, atau yang lain jasa ternik yang di situ bersimbiosis, nanti menghasilkan atau mendekomposisi dan menghasilkan nutrien yang bisa dimanfaatkan, atau unsur hara yang dimanfaatkan oleh hijauan di atasnya atau tanaman di atasnya. Kemudian mengupayakan agar tanaman memperoleh cahaya secara cukup. Nah, ini ada beberapa tanaman yang tidak tahan akan naungan ya, sehingga itu juga harus tahu kita tanaman apa yang akan kita tanam ya. Kemarin kan ada beberapa legume yang memang tahan naungan seperti Arachis pintoi, itu juga bisa dipertimbangkan nanti kalau misalnya lahan kita itu tanaman utamanya perkebunan misalnya, apa yang dijadikan cover cropnya yang bisa tidak hanya indah tetapi bisa digunakan, tidak hanya indah, tidak hanya misalnya menutup tanah, tidak hanya mengurangi erosi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan dia juga tahan dan mampu hidup di bawah naungan yang tinggi. Itu yang kita harapkan. Jadi itu perlu pengetahuan, makanya kita bahas, ayo kita sama-sama kita pelajari yang bisa kita lakukan untuk ini. Nah, ini ya infiltrasi. Jadi kalau ada pohon misalnya, ini ada kesempatan pohon, ada akar di sini, dia dihambat supaya air itu bisa masuk ke dalam tanah, sehingga tanah kita mempunyai kandungan air yang cukup untuk media ini hijauan ataupun tanaman yang tumbuh di atasnya. Ya, bisa dibayangkan kalau nggak ada air itu akan mengganggu ya. Oke, ini selanjutnya daur hidrologi ini ya, seperti yang ini biasa dia prosesnya ada
ini ya penguapan, kemudian mendung, terjadi penguapan evaporasi dari berbagai mungkin dari sungai, laut dan seterusnya, kemudian dia mendung jadi awan, cloud water vapor ya, kemudian dia turun hujan, dia akan masuk ke permukaan. Nah, diharapkan ini ada pohon-pohon, ada tanaman, jangan sampai langsung menghadap ke tanah yang menimbulkan erosi, dan kalau dalam jumlah besar itu terjadi banjir. Nah, ini kalau bisa kan ada tahapannya ya. Ini misalnya air ini sebelum ke sungai itu kita siapkan selambat mungkin untuk sampai sungai. Nah, ini ada persepsi yang di kita yang mungkin harus diperhitungkan ya, harus dipertimbangkan. Kalau kita sering membuat sungai itu diluruskan supaya tidak terjadi banjir, padahal ya harusnya kita harus siapkan air itu selama mungkin supaya dia bisa terjadi proses infiltrasi ke tanah, masukkan ke tanah dulu baru ke ini. Caranya ya jangan dirusak lingkungan ya. Yang utama itu adalah pohon ya, jangan ditebangi. Nah, orang nanti akan mengeluh, Pak, sekarang ini bagaimana kalau enggak terjadi banjir? Ya karena lingkungannya sudah rusak ya, semuanya ditanam dengan beton. Semua lahan itu ditutup dengan beton sehingga tidak ada proses masuknya ke dalam tanah. Sementara tanamannya enggak ada. Ya memang kita harus perbaiki secara istilahnya secara ini keseluruhan. Yang harus dilakukan adalah yang utama itu adalah melakukan penghijauan, yaitu penanaman kembali, itu yang utama. Setelah itu baru kita atur ya sepadan sungai dan lain-lain. Jangan ada semuanya ditanam beton ya pasti tidak bisa kita ini. Sudah Pak, sungainya sudah diperluas, sudah di ini ya nggak bisa. Kapasitas tampung sungai itu kan terbatas, ada batasnya. Belum lagi terjadi pendangkalan, kemudian sampahnya luar biasa di situ dan seterusnya. Itu adalah permasalahan yang sangat kompleks, dan yang pertama itu adalah harus menata ulang lingkungan ya. Jadi harus ada tumbuhan atau pohon-pohon yang harus kita berpikirlah kalau menebang pohon itu, terutama di catchment area yang harus dipersiapkan. Nah, ini contohnya ya. Kalau sudah seperti ini ya sudah, bagaimana ya? Dia seperti punya akar tunggang, padahal seharusnya dia harus terbenam di dalam tanah. Nggak mungkin dia bisa hidup dengan produktivitas yang tinggi kalau seperti ini. Coba bayangkan, dia tinggal tunggu waktu saja untuk tumbang. Inilah yang terjadi banyak di lahan kita ya. Kenapa ya? Karena kita gunduli ya, tidak dipersediakan sedemikian rupa. Kalau toh misalnya kita mau mengelola ya dibikin terasering yang kira-kira bisa menghambat jangan sampai terjadinya erosi. Ya kalau ini kan tinggal menggelontor ya, suatu saat terkikis terus ya, habis sudah humusnya tanahnya. Nah, akibat erosi ya, pengangkutan tanah ke tempat yang lebih rendah oleh karena aliran air atau biasa banyak di daerah tropis ini ya. Erosi ini menghilangkan lapisan tanah atas yang subur. Jadi lapisan yang subur itu cuma di atas ya. Tersisa tanah lapisan bawah yang kurang subur, dan bahkan bisa menimbulkan banyak logam berat yang tidak mungkin tanaman itu mampu untuk tumbuh di situ ya. Bahkan keracunan dia. Ya, jadi hasil tanaman akan lebih rendah kalau sudah seperti itu. Nah, yang dampak yang lebih besar lagi kalau terjadi bencana alam ya, banjir dan tanah longsor. Itu beberapa hal yang bagaimana kita menyiapkan lahan hijauan pakan ternak ya. Sudah barang tentu tujuan utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas ternak kita. Jadi sehingga kita punya kedaulatan pangan dalam bentuk daging ya, dan itu harus direncanakan, disiapkan dari berbagai sisi. Nah, kita akan dalam kesempatan ini kan membahas bagaimana kita menyiapkan lahan tersebut ya untuk ditanam hijauan pakan ternak guna mendukung pakan yang baik dan berkualitas ya.
Sekian dulu, tetap semangat, semoga Anda berbahagia di mana saja Anda berada. Nanti kita lanjutkan di pembahasan yang lain ya. Yang utama itu adalah motivasi untuk merubah diri kita supaya Indonesia lebih makmur dan kedaulatan pangan terutama di bidang konsumsi protein hewani itu bisa terjamin sepanjang waktu. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi